Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'badu. Saya Dr. Andes Haji Maksum. Saya ketepatan sebagai pembina Yayasan Miftahul Huda Jambu. Sekaligus saya ini sebagai Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Ranting Desa Jambu. Dalam kesempatan ini, dalam waktu pesantren virtual ini saya akan menyampaikan materi tema hikmah Ramadan dan zakat fitrah sebagai bukti kepedulian sosial kita. Anak-anak sekalian, puasa Ramadan ini diwajibkan untuk kita semua. Ini harapannya, tujuannya adalah supaya kita ini bertakwa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu sekalian untuk puasa. Ini puasa Ramadan yang dimaksud. Sebagaimana diwajibkan puasa orang-orang yang sebelum kamu, sebelum kita semua, kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti kita diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Apa maksudnya puasa? Puasa itu imsak, mengekang, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa mulai fajar shodiq sampai terbenam matahari. Karena tujuan puasa itu endingnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ini takwa. Maksudnya adalah kita ini supaya menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah SWT. Karena orang itu yang membedakan tingkat kualitas seseorang itu ketakwaannya. Nah, di sini puasa sebagai media untuk mendidik kita agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hikmah dari puasa diantaranya adalah melatih agar diri kita ini bisa lebih takut pada Allah SWT, bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, di sini tentunya dimanapun dan kapanpun. Nah, karena puasa ini tidak kelihatan amal ibadah kita. Karena tidak makan, tidak minum. Kalau ketemu orang mungkin tidak makan, tidak minum. Tapi kalau di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada orang, tidak ada yang melihat, kalau kita punya keyakinan kepada Allah, maka kita ini takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun, maka kita tidak akan buka, tidak minum di tempat-tempat persepian. Di samping itu, puasa ini juga dapat meredam syahwat kita, nafsu kita. Karena mulai pagi sampai sore ini kita dilatih mengendalikan diri untuk mengendalikan nafsu kita, sehingga harapannya kita nanti ke depan nafsu kita ini nanti bisa stabil, bisa terjaga. Kita tidak menjadi orang yang bahasa kasarnya buas seperti binatang. Kita bisa mengendalikan nafsu kita, bukan kita dikendalikan oleh nafsu. Jadi kalau kita bisa mengendalikan sejak pagi sampai sore, harapannya berarti kita selalu mampu mengendalikan nafsu kita. Sekali lagi, bukan nafsu mengendalikan kita. Itu untuk yang selanjutnya dapat meningkatkan kepekaan kita, kepekaan sosial. Karena dengan puasa ya, kita ini akan tahu rasanya orang lapar ya. Lapar pagi sampai sore, ini bisa jadi orang yang tidak punya rezeki, tidak bisa makan pagi sampai sore, ini juga kita rasakan. Ini diharapkan kita punya kepekaan sosial, kita akan punya kepedulian sosial, karena kita tahu ternyata puasa itu juga berat. Tidak makan, tidak minum, ternyata lapar dan haus. Oleh karena itu, kalau anak-anak, kalau di tingkat SD mungkin
kelas 4 ke bawah mungkin puasa beduk, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah anak-anak SMP ini sudah mulai balik, ini wajib puasa. Oleh karena itu harapannya kita harus bisa melaksanakan ibadah puasa ini yang dapat meningkatkan kepekaan kita, kepekaan terhadap orang lain. Selanjutnya, ibadah puasa ini juga dapat menata kehidupan kita menjadi hidup yang disiplin, yang teratur. Karena kita sejak subuh, sejak fajar ya, sampai maghrib ini sudah mulai disiplin, tidak makan ya tidak makan. Kalau belum maghrib ya mau tidak mau tetap mengekang, menahan, tidak akan makan, tidak akan minum. Ini disiplin. Termasuk kalau kita sholat sesuai dengan jadwal waktunya, ini juga menata kedisiplinan kita, sehingga hidup kita diharapkan teratur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini membiasakan diri untuk disiplin. Anak-anak kalau sudah puasa berarti juga harus disiplin. Nanti kalau sekolah, waktunya sekolah kapan, harus tahu jadwalnya. Ini juga harus disiplin, diterapkan. Jadi puasa ini merupakan madrasah, merupakan pendidikan kita untuk melaksanakan disiplin waktu. Setelah bulan puasa kita laksanakan juga ya. Disiplin untuk kalau anak-anak ini sekolah ya disiplin sekolah, jangan bolosan ya. Ini karena sudah terbiasa untuk disiplin. Untuk selanjutnya juga puasa ini bermanfaat untuk menyehatkan badan, karena puasa fisik kita ini menjadi sehat. Contoh yang asam urat, yang mungkin kolesterol, ini gara-gara puasa bisa jauh lebih sehat. Ini gara-gara kita dibiasakan puasa. Insya Allah masa puasa selama 1 bulan bagi yang punya asam urat, kolesterol, asalkan makannya juga dikendalikan, konsumsinya yang dimakan itu nanti juga pantangan-pantangan yang tidak dimakan, insya Allah sehat walafiat. Di samping puasa ini menyucikan jiwa kita ini menjadi bersih, suci, karena hal-hal yang bersifat nafsu, sifat negatif kita sudah tidak melaksanakan. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah ya. Bahkan bulan Ramadan ini juga disebut Syahrus Sodakoh. Syahrus Sodakoh itu bulan sodakoh, karena sodakoh, infak ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu banyak yang paham, banyak yang berlomba-lomba untuk sodakoh. Karena apa? Begitu banyaknya, berlipat gandanya amal sodakoh, termasuk memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa. Kasih takjil. Kalau Anda lihat di Pare atau di mana, di jalan-jalan itu banyak orang mengasih sodakoh, mengasih takjil. Itu untuk apa? Karena untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Oleh karena itu, karena Syahrul Sodakoh diharapkan ini meningkatkan kepekaan sosial kita kepada masyarakat kita, pada lingkungan kita. Tidak hanya di jalan-jalan biar dilihat orang, tapi juga ke rumah-rumah. Nah, alhamdulillah ketepatan Lazisnu kemarin juga memberikan takjil ke rumah-rumah. Ini harapannya juga masyarakat yang infak, yang sodakoh lewat kaleng-kaleng itu, ini mendapatkan berkah. Karena waktu bulan Ramadan ini ditasarufkan untuk diberikan takjil kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua anak-anak ini juga seharusnya dapat meningkatkan amal ibadah, termasuk sodakoh, infak. Nah, ini mudah-mudahan memberikan barokah, keberkahan dunia akhirat. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan puasa 1 bulan penuh. Di akhir bulan Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini diwajibkan setiap orang, setiap kepala.
bagi yang mampu tentunya. Nah, ukuran mampu itu untuk kehidupan sehari pada hari raya. Jadi kalau punya ekonomi, punya kekayaan yang cukup untuk hidup satu hari tanggal 1 Syawal, berarti wajib mengeluarkan zakat 2,8 atau 3 kilo lah. Dibulatkan. Ini kewajiban kita untuk menyucikan jiwa kita, sehingga kalau puasa ini bisa diampuni dosa-dosa kita, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah, barokah. Ini harapannya total kehidupan kita, jiwa kita ini bersih, dibersihkan terakhir dengan zakat fitrah. Nah, ketepatan saya sebagai ketua Lazisnu Ranting Jambu, nah ini siap untuk mentasarufkan zakat fitrah. Karena kegiatan Lazisnu itu kegiatan yang mentasarufkan, mentasarufkan zakat, termasuk infak, termasuk sodakoh, baik zakatnya zakat fitrah maupun zakat mal. Oleh karena itu diharapkan semua yang punya kemampuan mengeluarkan zakat ini sebelum kita sholat id harus sudah mengeluarkan zakat fitrah, ya. Ini paling minim ya 2,5 paling minim. Tapi diharapkan, karena ini paling minim, diharapkan lebih lah. Ini secara umum ini diharapkan tetapkan 2,7 atau 2,8 kilogram. Mudah-mudahan dengan ini adik-adik kalau sudah mengeluarkan zakat fitrah, ini nanti bisa bersih suci jiwa kita. Dan nanti kalau hablum minan nasnya harus minta maaf kepada sesama. Nah ini nanti juga kita laksanakan biasanya hari raya, makanya silaturahim, kita saling maafkan. Ini hablum minallah, kita bersih, kita bebas dari dosa seperti anak baru lahir, ya. Nah ini juga hablum minannas, kita juga bersih. Jadi dengan Allah kita bersih, tidak berdosa, dengan manusia juga kosong. Ini apalagi anak-anak ini banyak bergaul, temannya banyak. Nah, ini bisa jadi lepas kontrol, menyakiti teman, ya, kadang-kadang tidak sengaja atau bahkan sengaja ingin guyon maunya, tapi ternyata itu menyakiti teman. Nah ini aja mumpung punya kesempatan, mari kita saling memaafkan, kita minta maaf. Jangan hanya teman saja, juga termasuk orang tua, guru-guru kita, sowan kepada orang tua, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita. Harapannya di samping kita nanti saling memaafkan, ya, kita bebas dari dosa, kita juga ngalah barokah. Mudah-mudahan didoakan oleh orang lain pada kita. Ini harapannya. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita melaksanakan puasa ini dengan penuh keikhlasan, dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan full, ya, sehingga insya Allah keberkahan akan kita terima, keridhaan Allah akan kita terima, sehingga kehidupan kita di dunia, di akhirat ditata oleh Allah SWT, kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan anak-anak ini selalu meningkatkan ibadahnya, ya, untuk setelah hari raya lebih baik, barokah itu lebih baik. Kalau kemarin ada yang kurang baik, ini dirubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.